Halo, jumpa lagi dengan saya Simon Sembiring Kembaran, owner bisnis di PD Idola Snack Jaya. Nah, kali ini saya ingin men-sharingkan bagaimana kita mempersiapkan snack-snack yang akan kita jual di momen lebaran. Nah, tentu ingin tahu? Nah, saksikan video ini sampai akhir dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar setiap kali saya menayangkan video terbaru Anda mendapatkan notifikasinya. Oke? Ya, jadi untuk momen lebaran kita akan membagi dua kelompok atau dua kategori, ya kan? Snack ataupun makanan ringan. Nah, snack yang pertama yang bersifat reguler, artinya tiap hari ada. Nah, kemudian snack yang kedua hanya ada di momen lebaran. Nah, itu dia tuh. Nah, jadi untuk momen lebaran kali ini saya akan memberikan tipsnya, ya, tips yang terbaik supaya aman. Nah, soalnya kalau sampai nggak aman, nah bisa berakibat fatal atau kerugian. Nah, gitu dia. Jadi ada teknisnya. Nah, teknisnya bagaimana gitu ya. Nah, pertama untuk yang reguler. Nah, kalau untuk yang reguler itu, nah kita buat dulu listnya, buat list yang bestsellernya. Nah, ya kan? Nah, kita buat list yang bestseller. Mungkin di setiap daerah juga berbeda-beda, tapi kebanyakan itu hampir sama. Nah, oke. Jadi kita mulai dari yang pertama, dari yang pertama itu yang nggak pernah berubah. Artinya dari masa ke masa dia tetap aja bestseller, ya. Yang pertama itu keripik bawang. Nah, keripik bawang itu posisi paling di atas, peringkat pertama. Maksudnya masuk 10 besar paling tidak. Nah, keripik bawang ada juga bermacam-macam. Ada bawang jeruk, ya. Jadi kita kelompokkan juga ya keripik bawang, kemudian bawang jeruk. Nah, kemudian dengan ketapang. Nah, dan kue masa lalu. Nah, seperti kembang goyang. Nah, ada yang bilang sarang goyang, sama saja. Ada lagi kemudian yang namanya akar kelapa. Nah, kemudian ada lagi yang namanya gabus keju, gabus wijen. Nah, itu juga sangat bestseller di momen lebaran gitu. Nah, selain itu selain yang saya sebutkan di atas, ada juga stik bawang. Nah, kemudian selain stik bawang ada juga kacang-kacangan tuh. Nah, seperti kacang telur Medan, kacang atom, ya kan, kacang Bandung, nah, kacang bawang, ya, kacang pedes, ya. Nah, kacang telan. Nah, itu yang sangat bestseller, itu yang selalu digemari gitu. Nah, itu yang kacang-kacangan. Nah, dari yang saya sebutkan tadi itu mungkin ada sekitar 10 macam, ya kan. Nah, 10 macam yang bestseller. Jadi bagaimana caranya gitu kan? Nah, baik yang pemula ataupun yang sudah berjalan, ya kan. Sering kita lihat bahwa bagi yang pemula kan masih bingung tuh, apa ya yang laku di musim lebaran gitu ya. Nah, ya kan. Nah, jadi kalau untuk mengantisipasinya mungkin seperti yang telah saya sebutkan tadi, cukuplah mungkin dengan 5 gitu. Artinya 5 bal 5 bal 5 bal. Nah, setelah 5 bal itu tadi, kemudian di momen lebaran itu cukup dengan membuka lapak gitu ya, buka meja gitu kan. Nah, gelar di meja juga bisa ya, bisa dibuat kemasan 10 ribuan, bisa juga dibuat kemasan 5.000, atau juga bisa dibuat dengan berat gramasi itu seberat 500 gram atau setengah kilo gitu per kantongnya gitu. Nah, jadi tinggal nanti dituliskan di
di kantongnya seperti ini, mungkin ya ditulis di sini dia seperti keripik bawang Aceh, sekilonya itu kan 24.000. Nah, mungkin setengah kilonya bisa di sini dituliskan 12.000. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi, ketika orang melihat, oh iya, dia tahu harganya dan langsung bisa membeli gitu kan. Nah, itu dia untuk yang barang-barang yang bersifat reguler. Nah, kemudian untuk yang sudah memulai usaha toko, banyak sekali saya lihat di momen Lebaran masih bingung juga gitu. Nah, berapa nih yang harus saya siapkan gitu kan. Nah, jadi mungkin kalau bagi toko pemula yang belum pernah berjualan di momen Lebaran gitu, tapi udah punya toko gitu ya. Nah, mungkin bisa diprogram seperti yang tadi saya sebutkan tadi, keripik bawang jeruk, yang namanya kembang goyang, ketapang, mungkin bisa disiapkan itu 10 bal, masing-masing 10 bal gitu. Nah, kalau ada dia 10 item berarti 100 bal gitu. Itu harus ada gitu. Nah, seperti itu. Tapi kalau umpamanya kelasnya udah di atas, artinya mungkin dia sudah ya lama berjualan gitu ya. Nah, nggak usah ragu-ragu itu ya. Istilahnya bisa dibuat 30 bal per item. Nah, seperti itu dia tuh. Nggak usah takut. Nah, berarti kalau ada dia 10 macam yang best seller, berarti 30 dikali 10 jadi 300 bal. Nah, nggak usah khawatir, pasti laku. Nah, ya pertanyaan serunya lagi nih, Pak, ini Lebaran ini kan masih zamannya pandemi, Pak, belum bebas, gimana nih? Nah, jadi kita melihat situasinya ya, kita melihat situasi sekarang dibanding dengan tahun 2020 Lebaran kemarin. Nah, itu kita melihat pergerakan ekonomi itu lebih baik gitu. Nah, jadi jika pergerakan ekonomi lebih baik, maka istilahnya daya beli juga pasti lebih baik. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, itu pasti lebih baik. Jadi jangan khawatir gitu. Nah, kemarin aja begitu parah, artinya lockdown besar-besaran ya, nggak bisa bergerak, tetap masih orang merayakan Lebaran gitu ya. Nah, apalagi ini ya sudah lebih longgar gitu maksudnya tuh. Nah, kita orang sudah lebih bebas bergerak gitu. Nah, jadi nggak usah khawatir ya. Nah, itu dia bagaimana cara kita mempersiapkan. Nah, itu untuk yang regulernya gitu. Nah, sekarang kita bicara soal yang hanya ada di momen Lebaran. Nah, sekarang nih udah ada nih sebelah saya ini contoh-contohnya nih. Nah, ini dia nih. Nah, ini namanya kue kembang, ini namanya nastar keranjang, nah, ini namanya kastengel atau kue keju, ini namanya kue salju. Nah, ini namanya nastar keju. Nah, ini nastar batang. Nah, ini banyak ini macam-macam nih. Ada kue semprit dan sebagainya gitu. Nah, jadi gimana nih cara menjualnya, Pak? Ya kan? Nah, kalau kita jual langsung per toples ini kan, ini beratnya ada 4 kilo nih. Ada 4 kiloan nih satu ini nih. Gimana nih cara menjualnya? Nggak mungkin kan orang langsung beli 4 kilo kan? Nah, karena kebutuhan orang kan mungkin tiap rumah tadi ya mungkin butuh sekitar sekilo ya kan. Nah, jadi itu dibutuhkan kreativitas. Nah, gitu maksudnya. Kreativitasnya gimana sih? Ya udah, dengan adanya beli 1 bal, nah kita beli toples. Ya, toples yang ukuran setengah kilo ada, atau toples yang ukuran seperempat ada gitu. Nah, seperti ini kan, ini namanya kue rumahan ya. Nah, snack yang diproduksi rumahan. Nah, tentu berbeda dengan produksi pabrikan gitu. Kalau produksinya rumahan, kualitasnya biasanya lebih enak. Nah, tapi harganya juga lebih mahal tuh. Itu dia ya. Nah, jadi itu dia. Nah, jadi gimana Pak menjualnya? Ya itu tadi, beli toplesan. Nah, kemudian dikemasin. Nah, kalau dia tadi beratnya, kalau ini harganya mungkin kita belinya per kilonya jatuhnya 50.000, dengan kita menggunakan toples ya setengah kilo dalam satu toples bisa kita jual satu toplesnya 40.000 gitu. Nah, jadi jatuhnya kan sekilo udah 80.000. Nah, dikurangin harga toplesnya, paling satu toples harganya 5.000 paling mahal gitu ya kan. Nah, berarti hitung-hitung kalau tadi 40 tambah toples yang satu kan udah ketemunya itu kan 45.000 kan. Nah, itu dia tuh. Nah, jadi itulah yang bisa kita sharingkan, bagaimana sih cara menjual snack di momen Lebaran. Terus bagaimana nih caranya? Nah, caranya itu tadi, sebelum menjual snack di momen Lebaran itu,
jangan lupa kita itu dicobain dulu gitu. Nah, dicobain. Jadi kita pastikan kue yang kita jual itu bener-bener enak gitu. Nah, kalau dia nggak enak, nanti orang akan kecewa gitu. Nah, jadi seperti ini setelah kita buka ya. Nah, ini pakai sarung tangan saya ya. Nih, nah, jadi dengan ini dicoba dulu satu. Nah, coba makan. Rasanya bener-bener empuk, enak sekali. Nggak cukup satu nih mau nyobain, kalau udah nyobain ini tandanya enak tuh. Nah, nggak kedengeran suaranya, nyaris tak terdengar suaranya gitu. Kalau keras kan tadi gigi kan sampai kerep gitu ya. Nah, kalau ini coba ini dengarkan suaranya, ada nggak? Coba ya. Luar biasa, enak benar, lembut gitu ya, lembut sekali. Nah. Ya, jadi setelah kita pastikan barang itu enak, baru kita kemas. Nah, kalau kita udah menyatakan barang itu enak, kita pasti nggak ragu untuk memasarkannya. Nah, itu maksudnya kata kuncinya. Kalau kita juga merasa hanya biasa-biasa saja, nah pasti kita juga akan mempertimbangkan. Nah, jadi itu yang kita maksud ya. Jadi sobat idola dimanapun berada, nah, itulah sekilas informasi ataupun tips cara menjual snack di momen Lebaran. Nah, semoga informasi ini bermanfaat ya. Nah, jika ingin langsung take action atau eksekusi ya, kita bukan hanya sebagai yang hanya berbicara, artinya kita bukan hanya teorinya. Nah, kita juga sudah menyiapkan barangnya semuanya. Nah, dengan satu kata saja, hubungi langsung 081 314 803 613. Nah, terus ketika nanti sudah dihubungin melalui di chatting langsung, sebutkan nama dan daerah mana. Nah, minta katalog. Nah, seperti itu aja. Langsung akan kita berikan katalognya, tinggal nanti dilihat. Nah, setelah itu kita sudah bisa langsung untuk mengirimnya. Oke? Nah, itu aja yang kita bisa bagikan. Semoga bermanfaat. Bersama Idola Pasti Jaya.